Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Her Anggara Febriata dalam acara Live Zoom Herbal Utama episode ke-95. Seperti biasa saya didampingi oleh Pak Erik Arya tadi. Pak Erik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini suasananya berbeda sekali Pak Erik. Sahdu ya. Kita berada di alam terbuka. Di mana ini kita? Kelihatannya beda ini suasananya. Kicauan-kicauan burung. Tapi yang hati-hati nanti dapat ranjau dari burung nanti Pak. Tiba-tiba ada yang jatuh aja gitu. Iya, Insya Allah. Ya teman-teman semua, kita berada di outdoor kantor marketing Herbal Utama ini ya Pak Edik ya. Insya Allah ya. Ya, kita punya sisi lain, spot yang cukup unik yang mungkin jarang teman-teman lihat. Ya, ini memang salah satunya selain untuk penghijauan, untuk spot-spot foto seperti ini atau acara-acara yang outdoor seperti ini. Konten kayaknya Bang ya. Buat konten ya. Kemarin juga sempat kita produksi video di sini juga, tapi khusus ya Pak Erik ya. Apa namanya? Agen ya, khusus outlet ya. Jadi tidak kita distribusikan ke secara umum. Iya, Insya Allah. Seru juga sih kemarin cek videonya. Oke teman-teman semua, di episode ke-95 ini kita kembali akan membahas tentang satu value yang memang jadi salah satu keandalan dari Herbal Utama, yaitu tentang standarisasi harga. Tak lupa dan tak lelah-lelahnya kita selalu mengingatkan tentang value ini karena memang kita dapati ya Pak Erik ya, banyak produk yang dulunya booming, dulunya ngetrend, tapi harganya tidak terkontrol di pasaran. Terus hari ini sudah jarang kita temui produk-produk itu ya Pak Erik. Sudah hilang, iya betul. Sudah hilang. Ya dulunya rame, dulunya peminatnya banyak. Kadang kronologinya seperti ini Pak Erik. Produknya mungkin memang bagus ya, mungkin ya memang bagus. Produknya diterima, kemudian saling berlomba-lomba. Karena saling berlomba-lomba, perusahaan kan senang otomatis. Kemudian produk membanjiri pasaran. Iya, betul. Tapi mungkin karena memang kapasitas penjualannya memang atau konsumennya mungkin terbatas, sehingga produknya itu biar laku harus dibanting. Akhirnya terjadilah banting-bantingan harga ini. Iya. Nah ini mungkin menjangkiti beberapa produk ya. Harapannya tidak terjadi di produknya Herbal Utama. Insya Allah. Iya, sedangkan produk Herbal Utama sendiri, selain harganya standar, banyak value yang sudah sering kita sampaikan. Value produk, kalau dari produk apa aja Pak Erik? Mungkin dari produksinya Pak Erik. Kita pernah sempat ulas dan bedah juga Pak. Ada 12 poin alasan kenapa harus bergabung dengan bisnis Herbal Utama. Dan sampai hari ini 12 alasan itu masih relevan. Belum nambah Pak Erik? Dulu 10 ya. Dulu 10 itu udah nambah. Udah nambah. Dulu 10 alasan, sekarang tambah 2 lagi. Karena memang kalau kita ngomong lagi-lagi bukan sekedar dagang ya Pak, tapi bisnis. Kalau ngomong dagang kan mungkin memang yang dikejar hanya keuntungan sesaat. Tapi kalau kemudian kita ngomongin bisnis, ya harapannya untuk hari dan kemudian hari gitu. Nggak hanya sebatas hari ini saja. Sehingga banyak aspek yang memang harus disiapkan kuat, dan itu kita jagain tuh. Salah satunya di proses produksi tadi. Oke, siap. Jadi 2 diantaranya, 1 standarisasi harga, 2 di proses produksinya banyak sekali value-value-nya ya. Dan produknya itu sendiri sudah qualified ya, sudah betul. Apa namanya? Ya sudah CPOTP, proses produksinya teman-teman bisa lihat sendiri lah di sarana yang sudah standar, sudah diaudit oleh BPOM juga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas tentang standarisasi harga. Kaitannya dengan bisnis ya Pak Erik ya. Bisnis akan semakin menarik ketika harganya tertata rapi, tidak ada banting-bantingan. Yes, betul. Sebelumnya, ini merah-merah ini minuman apa ini Pak Erik?
Ini kita pagi hari ini ditemani sama Teh Rosella Pak Angga. Oh, sesuai yang di depan ini ya, Teh Rosella Pas ya. dengan suasana kita di Wih. pagi hari ini Pak Angga. Ini seolah-olah kayak ada di tempat camping gitu ya Pak Erik ya, di Iya, kita pegunungan. kayak di hotel bintang 5 mana gitu kan. View-nya ini, Masya Allah. Oke, oke, oke. Oke, kenapa kita mau mengangkat ini lagi Pak Erik? Kenapa kita mau mengangkat tentang standarisasi harga ini Pak Erik? Nah, ini menarik teman-teman tentang fenomena hari ini Pak Angga. Fenomena hari ini terlebih khusus di ceruk bisnis herbal Pak Angga. Ketika kita amati hari-hari ini kan memang tantangannya kan semakin kesini semakin luar biasa ya Pak Angga ya. Nah, contoh sederhana yang pernah kita sampaikan juga di Zoom kita sebelumnya, hari ini itu produk luar biasanya banyak. Bikin produk itu mudah dan murah banget. Namun lagi-lagi pasar yang menentukan Pak Angga, lagi-lagi market yang menentukan apakah memang produk yang kemudian dibikin atau dibuat tadi relevan dengan market yang ada. Apakah kemudian produk yang tadi bermunculan tadi segitu banyaknya dengan kemudahan bikin produk dengan brand sendiri tadi, apakah relevan dengan kebutuhan atau demand permintaan market pasar? Oke, oke. Maka lagi-lagi nanti yang menentukan memang pasar gitu loh, yang menentukan market gitu loh. Dan itu bab tersendiri ketika kita ngomong bisa bikin produk, maklun dan segala macamnya, itu bab tersendiri bagaimana kemudian nanti mizannya itu di market, di pasar, apakah pasar menerima ataukah tidak. Dan lagi-lagi tadi yang tadi Pak Angga sebutin di awal, waktu yang akan menjawabnya. Apakah itu memang benar-benar produknya itu produk, kalau bahasa kerennya di bisnis itu kan Market fit ya. Product fit sama market fit ya. Ada market fitnya, kemudian produknya juga fit diterima sama market, ataukah hanya sekedar sesaat saja. Oke. Bumi kemudian hilang entah kemana. Oke, siap. Nah, ini yang membedakan bisnis Herbal Utama dengan bisnis-bisnis yang lainnya Pak Angga. Oke, siap. Dari 12 tahun yang lalu produk-produknya masih eksis sampai hari ini Pak Angga. Masya Allah, luar biasa ya. Masih eksis sampai hari ini. Ini saya tidak bisa connect ini Pak Erik. Jadi mungkin Pak Erik langsung dibuka aja ke materinya ada, bisa di share ya, teman-teman Zoom bisa lihat materinya di slide yang pertama, judul slide yang pertama. Coba teman-teman ditampilin, kita akan bahas. Saya mau angkat di sisi anunya Pak Angga, bagaimana kemudian strategi standarisasi harga ini nanti menjadi salah satu menjadi strategi kita bagaimana kemudian bisa bisnis ini bertahan panjang. Panjang. Makanya di sini di materi saya, di slide saya kasih judul ini, komitmen dan kepercayaan dan komitmen adalah kunci bisnis langgeng. Wah, mantap sekali. Komitmen, tak angkat dua ini Pak, komitmen dan kepercayaan adalah kunci bisnis langgeng. Siap. Ini nanti teman-teman bisa garis bawah ini pentingnya sebuah kepercayaan dan juga sebuah komitmen dalam sebuah hubungan. Hubungan apapun itu. Bukan hanya bisnis ya. Apalagi kita ngomong bisnis Pak. Oke, siap. Kalau hubungan secara personal, misal rumah tangga, seseorang itu kan menikah dengan kita kan dia punya kepercayaan yang tinggi ya Pak. Ya, benar Pak. Nah, berarti milih partner bisnis itu kayak milih pasangan hidup. Iya, betul Pak. Mau sampai kapan nih? Begitu pula pertemanan atau kemudian kalau kita ngomongin dalam lingkup organisasi, mungkin antara kita sebagai karyawan dengan organik bisnis yang kita ada di dalamnya itu juga seperti itu Pak Angga. Itu modal pertama itu kepercayaan. Oke. Berarti ketika kita
memutuskan bergabung di sebuah organisasi, berarti kita percaya pada organisasi bisnis itu, Pak Angga. Oke. Begitu pula ketika kemudian ketika rekrutmen kemudian dipilih gitu loh. Konon ini kan lagi asik-asiknya, kayaknya lagi rekrut terus ya, Pak Angga ya. Herman Utama, bener nggak, Pak Angga? Iya, kemarin saya lihat tuh di laporan ini dari tim HRD itu, Masya Allah, satu ruangan itu rekrutmennya sampai 14 orang, Pak. Masya Allah. Nggak tahu yang diterima berapa orang tuh, tapi banyak lah ya. Korina banget tanda-tanda itu, Pak. Masya Allah. Korina apa tapi? Bisnis kita lagi bertumbuh, tambah. Ya, semoga teman-teman yang ikut menyaksikan Zoom, bisnisnya juga ikut bertumbuh dan bertambah juga. Amin. Oke. Konon katanya seleksi 100 yang diterima berapa, seleksi ini berapa terima. Nah, ini juga modalnya kepercayaan. Berarti ketika seseorang itu berinteraksi, apapun interaksinya ya, Pak, bersahabat, pernikahan, kemudian lingkup lebih besar lagi, kita kerja dan di perusahaan, ataukah ini lebih dalam lagi, lebih bisnis, itu modalnya kepercayaan. Oke. Kalau tidak ada kepercayaan, maka tidak ada hubungan, Pak. Serius itu, Pak. Waduh. Makanya nanti teman-teman bisa babnya ini Pak juga. Bukan sampah ini kayaknya. Ini penting banget. Udah keluar ya setnya ya? Udah keluar belum? Puasa Pak Erik ya? Harusnya malam dong ini, Pak Erik. Ayo coba dipindah set yang kedua, Mas. Ada tagline menarik ini. Kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Kunci keberhasilan. Nah, ini kita pernah. Nah, teman-teman, mungkin kita bisa ingatkan lagi, Pak Angga. Kita ada salah satu channel yang memang kita kan memang kita bagaimana kemudian ngobrolin, bukan aja ngobrolin produk aja gitu, Pak Angga. Nggak hanya botol aja kabarnya kan gitu, Pak Angga. Kita sekarang kan, Masya Allah, 2 tahun terakhir ini kan kontennya itu nggak hanya sekedar botol lagi atau kardus lagi. Ada beberapa sekarang lebih hidup, ada kemudian gambar-gambar konsumen kita yang sudah meminum atau mengkonsumsi produk kita. Kemudian ada video-video testimoni yang memang itu real dari konsumen. Bahkan kemarin Pak Angga bikin konten entertain gitu kan, sampai terbahak-bahak gitu kan. Nah, ini salah satu konten yang kita siapkan, Pak Angga. Teman-teman yang belum gabung, kita ada namanya konten namanya quote seperti ini, Pak Angga. Apakah nanti tentang kehidupan, apakah tentang agama. Di channel mana itu, Pak Erik? Nah, itu makanya kan. Jangan-jangan saya belum gabung, kalau channelnya seru banget sepertinya ini. Yang bikin tadi yang ada piramida X-Men-nya itu kan ke situ, Pak. Oh, itu channel baru, maksudnya channel baru. Baru menurut Anto. Oh, jangan-jangan saya belum gabung ini. Nah, itu kita memang share kalimat-kalimat seperti ini biar teman-teman bisa jadi terus tersendiri. Coba dicek di Telegram, Pak Angga, channelnya Quote Motivasi. Oh, Quote Motivasi. Iya, coba Pak Angga, coba. Barangkali kalau belum gabung bisa gabung, Pak Angga. Wah. Teman-teman yang belum gabung coba bisa gabung. Ini ada kalimat menarik. Kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Oke. Kalau kita ngomong kepercayaan tuh Masya Allah memang, Pak Angga. Masya Allah. Masya Allah. Teras ya, Pak Erik ya. Apalagi kalau kita ngomong kemudian agama, Rasulullah SAW itu digelari Al-Amin. Al-Amin, Pak Angga. Al-Amin yang dipercaya. Sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul itu, beliau sudah perannya sudah jadi tuh loh, yang dipercaya Al-Amin tuh loh. Udah dikasih amanah macam-macam, mengembala kambing, terakhir membawa saudagar kain dagangnya istri beliau sebelum menjadi istri beliau, Ibunda Khadijah gitu loh, yang luar biasa. Dan ini memang modal jujur, kepercayaan ini Masya Allah, Pak Angga. Orang itu tidak semua orang itu ngasih kepercayaan. Makanya ketika dikasih kepercayaan, dititipi barang, partner bisnis, bahkan diutangi, Pak Angga. Bisa usah bayar sih, yang penting melaku sih. Barang dari saya, toko tak sewa no.
Stok jalan dulu. Iya. Itu Masya Allah Pak Angga. Oke. Makanya ketika kemudian coba cek nih, cek item Anda, produk-produk Anda nanti mana kemudian bisnis yang kemudian produk-produk yang kemudian paling lama Anda jual sampai hari ini. Dari Anda berbisnis sampai hari ini. Itu punya komitmen yang luar biasa. Coba di-share lagi Mas. Nah, set ketiga Mas. Nah ini ada nasihat ayah kepada anaknya Pak Angga. Ini menarik Pak Angga ini. Ini saya ambilkan dari salah satu buku yang menginspirasi. Karya dari karya tadi. Oh, saya kira buku tulisan antum juga. jadi ada buku itu yang bahas dia novel Pak Angga. Novel tapi novel ekonomi dan bisnis Pak Angga. Menarik sekali. Menarik Pak Angga. Nah, novel ekonomi dan bisnis yang dikemas secara menarik sebagai novel dan novel sejarah. Dia bilang gini ke anaknya ini Pak Angga. Nah, uang yang hilang dapat dicari nak. Uang kalau hilang itu bisa dicari nak. Gitu. Tetapi jika kepercayaan hilang, maka ia tidak akan kembali. Uang Pak Angga, kalau kemudian kagol, hilang kepercayaannya, abot. Tombolnya abot Pak Angga. Untuk kembali untuk mempercayai lagi itu angga. Iya nggak Pak Angga? Pernah nggak di kehidupan Pak Angga kemudian ada bukan Pak Angga ya, maksud saya di kehidupan Pak Angga, apakah itu circle Pak Angga kemudian ada peristiwa seperti ini? Ya itu hal yang sederhana aja sih. Misal kita menaruh kepercayaan pada suatu tempat makan, ini biasanya enak nih. Nah, kita datang, layannya tidak sesuai ekspektasi. Nah, nggak mau balik lagi Pak. Nah, itu betul. Nah, udah nggak percaya lagi. Betul. Iya, itu hal yang sederhana padahal itu ya. Padahal kita sudah mempercayakan di sebuah resto, kita percaya biasanya kita makan di sini dan layanannya puas kita. Bagus, puas kita. Iya. Tapi suatu saat kita ke situ, kalau layanannya beda, rasanya udah nggak seperti itu. Nggak percaya lagi. Nah, wis kagol gitu. Iya. Tidak akan kembali. Mau kembali tuh wis mikir-mikir lagi. Berat. Nah, Iya. ini urgensi sebuah kepercayaan, Pak. Urgensi sebuah kepercayaan. Makanya kadang kita mikir tuh modal itu uang. Enggak. Modal yang paling mendasar ini, Pak Angga. Mau apapun itu, Pak Angga. Apakah kita mau menikah tadi, mau berkarir, mau interaksi bisnis, itu kepercayaan, bukan uang. Percaya. Kita tunjukkan kalau kita bisa dipercaya. Makanya sebetulnya ini secara nggak langsung kepercayaan ini portofolio kita, Pak Angga. Oh iya, betul sekali Portofolio kita, Pak Angga. Kalau kemudian jarang kemudian yang berinteraksi dengan kita, kemudian yang bermuamalah kita sedikit, menjalin relasinya sedikit, jangan-jangan mungkin kita nggak bisa dipercaya. Wis diutangi kok gak disaur-saur. Mungkin kita termasuk hidden gem, Pak. Banyak yang nggak tahu, padahal ini emas ini. Iya betul. Harusnya sering muncul ya, Bang. Sering muncul. Kalau kita jadi percaya loh, gitu Bang. Masya Allah ya. Coba selanjutnya Mas. Nah, ini ada quote juga yang bagus. Bisa Pak nggak join di channel quote Sari Pak nggak? Nggak tahu ini kenapa sinyalnya. Saya harap teman-teman yang ikut di Zoom udah gabung semua di channel kita yang quote motivasi Herpandi Utama. Ada yang sudah join cerita? Kalau sudah yang udah join, kalau yang belum coba join dulu ke channel itu. Ini saya ambilkan di channel itu, teman-teman. Oke. Ada kalimat yang menarik lagi nih. Membangun bisnis masa depan dengan mengedepankan kepercayaan. Coba cek portofolio kita. Berapa banyak yang kemudian memutuskan berhenti bermuamalah dengan kita, dengan bisnis kita, gara-gara hilang kepercayaan. Coba cek teman-teman, makanya Bapak muhasabah. Iya, muhasabah ya. Saya minum dulu Pak Erik. Dan ini penting. Makanya kalau di buku hijau saya yang The Street of Managing People itu kan ada namanya, kalau di organisasi PWC ya. PWC terus ada yang terakhir E.
evaluasi. Kalau kemudian kita nggak pernah evaluasi, ya nggak Pak. Puace itu loh Pak. Kan ma'ruf banget ya di mana tahu kan. Kalau kita nggak pernah evaluasi, nggak pernah muhasabah, waduh kok tiba-tiba cuma batin kok semakin hari semakin sepi. Semakin sedikit yang bermuah dengan saya. Itu sedang bahasa itu. Tapi mungkin udah terlambat gitu ya. Itu Pak Angga. Tiba-tiba udah sepi, tiba-tiba udah terlambat berarti itu. Iya Pak. Padahal beberapa kisah yang menarik ketika kita keliling ke banyak daerah Pak Angga. Apakah itu ke barat ataupun ke timur, banyak kisah yang menginspirasi karena trust kepercayaan ini Pak. Mantap sekali. Beliau bilang beberapa yang kita datangi itu, kami itu sama misal jaringan kita itu Pak Erik belum pernah ketemu sama sekali. Belum pernah ketemu sama sekali, hanya sekedar chat atau telepon. Bahkan video call mungkin nggak pernah. Tapi omsetnya gede. Masya Allah. Gede. Omsetnya gede. Menyumbang omsetnya gede di bisnisnya dan percaya bermuamu udah ratusan sampai ratusan juta mungkin ya Bang ya, sudah bertahun-tahun. Nah ini kalau kemudian nggak dijaga hubungannya seperti ini ya bisa trust gitu loh, bisa hilang trustnya. Gawat itu. Ini amazing banget. Masya Allah. Lanjut mas. Karena kepercayaan adalah bisnis masa depan. Ini tumben Pak Erik, di tahun 2024 ini belum keliling ke barat maupun ke timur ini. Kenapa ini? Ya, kita makan muhasabah. Muhasabah beneran ternyata. Perlu Pak nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga perlu tahu. Kita keliling itu budgetnya juga lumayan Pak. Oke. Jadi dananya itu kosnya itu kan tetap ya Pak ya, karena kita keliling itu kan ada biaya operasional lah ya. Antara biaya operasional dengan hasil yang dihasilkan kan memang harusnya kan seimbang balance. Oke. Ya tetap ada hasilnya, masya Allah kita dapat kredit data buahnya Pak dan macam-macam. Cuma kita lagi evaluasi tadi Pak Angga. Bahasa bisnis kan evaluasi dulu. Iya. Sudah ada insya Allah agenda rencana di pertengahan tahun nanti, kalau nggak Juni ya Juli, mudah-mudahan dikasih kemudahan kita keliling insya Allah. Oke, siap. Seperti itu. Ya biar ada sedikit guyonannya gitu. Iya. Pertanyaannya Pak Angga, ketika kita tahu bahwasanya kemudian kepercayaan ini modal yang luar biasa yang ternyata kadang kita lupa ya. Teman-teman coba sepakat nggak kalau kepercayaan memang modal utama dalam sebuah hubungan, apalagi kita kalau ngomong bisnis? Sepakat ya, harus sepakat lah. Ini pertanyaannya ya, diesel pertanyaannya Mas ya. Ya pertanyaannya, kita mau bisnis musiman atau bisnis jangka panjang Pak Angga? Maka ini nanti yang kemudian mendasari teman-teman tataran sudut pandang Pak Angga. Mindset, laki-laki mindset. Apakah selama ini kita hanya berpandangan, punya sudut pandang itu, ya aku dagang, bukan nggak bisnis, aku cuma dagang tok kok. Nggak, yang penting aku setiap hari, ya sudah, kalau mau memang bisnis ya sudah. Memang jangka panjang, tapi kalau teman-teman inginnya jangka panjang bisnis, ya nggak hanya apa namanya hari ini saja. Sampai salah satu buku saya itu lagi-lagi sampai ada 3 dekade. Beliau hidup di 3 dekade Pak. Nanti berbisnis di zaman old gitu. Pak Karno, zamannya Pak Harto sampai zaman habis Pak Harto. Oke. Dia merasakan bagaimana atmosfer bisnis itu di 3 dekade zaman. Ya? Itu kan masya Allah itu, endurance-nya luar biasa. Ini mindsetnya bisnis gitu loh Pak. Oke. Nggak sekedar namanya Dagang ya. Sesaat masya Allah visioner gitu. Kayak ini sumbernya tuh. Tuh ngeri. Makanya ini pertanyaannya kayak tadi teman-teman. Nah lagi kemarin ada ketika diskusi sama pimpinan tuh ada kalimat yang menghentak Pak Angga. Lagi-lagi ya kita kayaknya ketika sama Pak Angga juga beliau nyampaikan,
Dan itu sudah tahu. Tapi bagaimana kemudian kita kalau Pak Angga bilang itu gimana kita muncul tuh nggak segera, nggak cepet hilangin cepet tuh. Lama kayak tadi sampai 3 dekade gitu. Ya mesti sudah sunah tua kan, semua tuh set terus gini kan Pak Angga. Sudah sunah tua. Iya nggak? Ada namanya grafiknya. Tapi bagaimana kemudian kita munculnya tuh lama sampai 3 dekade gitu loh. Kalau perlu muncul nggak gini deh, tapi gini. Ya kan harapannya gitu ya, kan. Masya Allah itu, Masya Allah. Itu Masya Allah, itu menyentak itu loh. Sekarang kan kita kan usia sudah hampir 40 tahunan ya Pak. Antum itu Pak Erik. Itu bro. Dan itu kan gimana kemudian ketika diskusi panjang nah ini mitra-mitra atau jajaran Baru Utama sekarang mayoritas usianya di atas kita semua ya Pak. Usianya di atas kita semua. Baby boomers ya berarti. Iya. Usia di atas kita semua. Kalau kemudian kita ngomong masa depan kan, bisnis masa depan, bisnis yang jangka panjang kan, kepercayaan 5-10 tahun yang akan datang, usia kita berapa? Iya. Mitra-mitra kita berapa usianya? Dan mungkin konsumen kita juga beralih ke anak muda juga Pak Erik. Market kita. Iya, kita zaman kita usia kita mungkin tahu apa itu sauda dan segala macamnya. Usia Gen Z ya di bawah kita gimana? Ngerti nggak apa itu sauda zaitun? Bunda Pawi. Mungkin kita tanya Pak Erik. Anak-anak Gen Z ada yang tahu apa itu sauda nggak? Ada Gen Z yang gabung di live Zoom kali ini. Coba. Gen Z itu kelahiran generasi berapa? 96 sampai 2012 ya sekitar betul. Itu ya. Nah. Ya kalau ada yang join, kalau sudah kenal apa itu sauda ya luar biasa. Jempol buat kalian. Yang kenal tanaman obat. Seberapa banyak banget. Kalau kemudian kita nggak memikirkan tentang bisnis dan kemudian berpikir bagaimana kemudian kita berinovasi dan berkreasi, wah cepat aja tuh nggak sampai 1 dekade, set hilang, tinggalkan sejarah Pak. Kita ngeklik misal bisnis kita, bisnis apa, misalnya Baru Utama, sudah nggak ada di Google sekarang apa Baru Utama. Oh ya kalau salah satu motivator tuh ngomong gini gitu kan, makanya kita mau ditulis sama sejarah gitu kan, cek naik jadi apa? Kliken nang Google itu tulis jenengmu gitu, namamu coba ketik muncul apa? Iku mau jangan kita tuh jadi percaya tapi gak kelihatan mau banget. Iya hidden gem. Sana tenang. itu Masya Allah ternyata lagi-lagi memang sudah tahu seperti itu ya Pak. Journey-nya Pak Gawat kita kalau ngomong bisnis journey-nya, funnelingnya seperti itu. Aware dulu, orang tahu dulu baru interest. Gimana mau interest, gimana mau tertarik dengan bisnis kita kalau kita nggak dikenal, nggak tahu orang. Iya, gitu ya. Ini lanjut, kita lanjut Bangga ya. Lanjut Pak Erik. Herbal Indo Utama 15 tahun berkarya. 15 tahun berkarya Pak. Herbal Indo Utama 15 tahun berkarya. Ini 1 dekade itu 10, 12 Pak. 10 dekade 10 ya. Jadi 1,5 dekade gitu. Kita udah melangkah 2 dekade yang kedua. Dekade yang kedua. Dekade yang luar biasa. Ini pertanyaan yang menarik nih. Apa cukup dengan kepercayaan, Pak? Oke. Tadi yang pertama ya berarti modal bisnis itu. Kepercayaan. Apa cukup dengan kepercayaan dalam bisnis, Pak Angga? Selain kepercayaan, butuh komitmen bersama, Pak. Oke. Dalam bisnis, secara personal, kehidupan personal, kita luangkan ke pernikahan tadi, Pak Angga, itu butuh kepercayaan. Nah, ternyata dalam bisnis selain kepercayaan kita butuh komitmen. Nah, ini di poin yang ketiga yang saya tekankan, Pak, teman-teman semuanya, peserta live Zoom Herbal Indo Utama, kepercayaan itu dibutuhkan di awal, Pak. Oke. Di awal, komitmen untuk hubungan jangka panjang. Oke. Berarti sustain itu, Pak. Keberlanjutan hubungan, sebuah hubungan, apapun bentuk hubungannya, itu butuh sebuah komitmen. Oke. Komitmen
Komitmen untuk jangka panjang gitu. Iya, di awal itu kepercayaan. Setelah ditaruh kepercayaan, butuh yang namanya komitmen hubungan tadi, Pak. Siap. Nggak hanya sekedar kepercayaan, tapi butuh namanya komitmen. Iya, dalam kehidupan rumah tangga juga dibutuhkan komitmen itu. Contohnya apa, Bang? Contohnya banyak sih ya, tergantung tipe rumah tangganya ya. Mungkin kalau yang rumah tangga Islami mungkin mereka komitmen untuk selalu beribadah gitu ya, Pak. Ya, beribadah. Kan kalau rumah tangga yang umum mungkin komitmen sama-sama bekerja. Oh, iya. Nah, kalau untuk bisnis apa, Pak Erik? Komitmen apa ini, Pak Erik, yang dibutuhkan? Masya Allah. Ini nanti, makanya untuk menjaga hubungan ini kita butuh komitmen, Pak. Dan komitmen ini harus diketahui masing-masingnya. Jangan sampai salah satu pihak saja, yang satu merasa nggak ada komitmen terkait itu. Sebagaimana Pak Angga tadi sebutin tentang pernikahan, salah satu komitmen yang dibangun itu bagaimana kemudian rumah tangga kita dibangun di atas ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aktivitas rumah tangga itu ya bagaimana kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bisnis ini jangan sampai nanti salah satu tok yang memahami komitmen ini, Pak. Yang satu kerja bakti dong. Yang satu tidak merasa punya komitmen itu. Kayak bebas. Nah, akhirnya ya gimana ya, kan apapun bentuk hubungannya ya Pak, apalagi kalau kita ngomong bisnis, itu ada namanya hak dan kewajiban. Siap. Ya enggak, kita kalau ngomong suami istri, rumah tangga ada hak dan kewajiban gitu loh. Ya enggak Pak? Kita ada namanya komitmen. Kalau kita ngomong lingkup sebuah organisasi bisnis, karyawan dengan perusahaannya, ada namanya komitmen bersama, ada hak dan kewajiban gitu loh. Ya enggak? Saya meluangkan sebuah karyawan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran saya untuk perusahaan ini. Nah, perusahaan ngasih ini. Kalau bahasanya job desk. Nah, itu sudah saya bahas di apa-apa udah dibahas, Pak Erik. Nah, itu perusahaan juga punya kewajiban, Pak Angga. Oke. Perusahaan bagaimana kemudian juga punya komitmen yang sama, memberikan upah, memberikan bonus, memberikan jenjang karir dan segala macamnya. Kalau bahasa di ini kan piramida Maslow tadi, Pak Angga, bukan hanya sekedar makan dan minum, bukan hanya kebutuhan pokok, bukan hanya kebutuhan pokok gitu. Sampai di sebuah ini paling atas ya kan. Apa nih gitu loh, apalagi nih. Nah, set berikutnya Mas, semakin menarik. Mudah-mudahan teman-teman di Mukodima ini bisa memahami Pak. Mukodima Pak Erik. Padahal sudah lebih dari setengah jam itu, Pak Erik. Bagaimana kemudian kita nanti masuk ke namanya sensasi harga. Salah satu strategi yang memang kita bikin sejak awal. Berarti itu founding father ya namanya Bang. Apa namanya? Founder father ya. Apa jenis Bang? Bener apa Bang? Bukan lah. Berarti maksudnya gimana ya? Orang-orang yang merintis perusahaan. Oh iya, benar. Founder father ya. Benar. Itu meletakkan batu-batu fondasi untuk bisnis itu tuh nggak main-main. Difikirkan itu. Makanya bagaimana kemudian ini strategi masih relevan di hari ini. Padahal sudah 15 tahun ya. Dekade yang kedua. Narasi kok keren gitu ya. Itu penting. Ini pahami alur bisnis. Soalnya situ ya Mas ya. Sampai situ ya. Teman-teman coba cek setelah tadi sudah paham tentang modal, tentang kepercayaan, bermuamalah, kemudian ternyata jaganya dengan apa? Dengan komitmen, gitu apa enggak? Komitmen bersama, ngerti apa yang dijadiin komitmen yang ada. Kemudian yang berikutnya, pahami alur bisnis. Oke. Jangan-jangan sangat baik saya mungkin sudah paham, cuma belum mendalam, Pak. Oke. Alur bisnis kita, Pak. Saatnya ya Mas ya. Ada namanya supplier atau pemasok. Kemudian kita ada di tengah, ya. Kita sebagai bisnis kita ya. Kemudian ada panah pelanggan kita ya. Itu pelanggan kita maksudnya. Nah, ini alur secara garis besarnya. Apapun bisnis kita, Pak Angga, apapun bisnis kita, kita itu berada di tengah-tengah. Oke. Kita berhubungan dengan dua pihak.
dengan supplier atau pemasok apa-apa yang kita mau jual atau distribusikan atau kita tawarkan ke market dan juga pelanggan-pelanggan kita. Nah, ini alur bisnis kita secara sederhana Pak Angga. Kita nggak berdiri sendiri. Ini yang mau saya angkat maksudnya Pak Angga. AEDW itu sehebat dan sekuat apapun dan sehedon apapun sebuah bisnis itu nggak berdiri sendiri. Makanya di depan tadi kan tak angkat sebuah hubungan Pak Angga. Hubungan dan kemudian kepercayaan dan bagaimana menjaga hubungan ini. Nggak cukup hanya kepercayaan tapi komitmen. Nah, ketika kita tahu pahami alur bisnis ini, kita posisi kita tahu tuh. Coba slide berikutnya Mas, langsung aja. Cek bagaimana keterhubungan ini. Udah ya? Ini Pak Angga. Bagaimana kita menjaga hubungan ini? Oke, siap. Menjaga dengan pihak supplier. Bagaimana kita kemudian menjaga hubungan dengan customer kita? Selama ini berarti ada dua bagian yang harus kita jaga Pak Erik. Iya, iya enggak? Bagaimana kemudian kita, makanya di sini suruh ngecek nih bagaimana coba ini, misal dengan hubungan teman-teman dengan kita, dengan Herbal Utama, bagaimana hubungannya, kemudian bagaimana hubungannya dengan selain kita sebagai supplier. Coba bisa dijawab di chat live ya Bang ya. Posisi yang di tengah itu memiliki banyak supplier gitu ya Pak Erik ya. Kita berada di tengah kan memiliki banyak supplier ya. Iya. Berarti klien kita yang sebagai pelanggan ini memiliki banyak supplier selain kita. Betul. Betul Pak Angga. Jangan keheran, jangan merasa kita hanya satu-satunya supplier Pak Angga. Makanya di sini saya angkat bukan Herbal Utama. Saya yakin teman-teman yang bisnis Herbal Utama hari ini Pak Angga itu jualannya bisnisnya bukan hanya satu-satunya kita Herbal Utama saja. Karena memang faktanya di lapangan ketika kita keliling juga produknya mau macam-macam. Kita itu hanya sebagian saja dari bisnisnya teman-teman yang ada. Pun dengan customer teman-teman, pelanggan teman-teman itu juga punya pilihan yang banyak. Ini yang kemudian tantangannya Pak Angga. Salah satu tantangan saya ngomong cek bagaimana keterhubungan ini. Ini kadang terlupa. Hari ini tuh makanya dikatakan red ocean ya Pak. Karena hari ini tuh pilihannya banyak. Selain produk juga supplier itu sekarang itu datar sekarang. Kalau dulu sekali lagi dapat piring nanti Pak Erik. Sebenarnya bisnis kan rahasia ya Pak. Emang sampai sekarang pun ada istilah rahasia kan perusahaan gitu, Pak. ya. Kita supplier kita jangan sampai ketahuan customer kita kan ngono. Iya kan Pak. Rahasia perusahaan. Bener nggak? Bener. Iya nggak bener nggak Pak? Bener. Kalau dulu, makanya dulu kan seperti itu. Sekarang era keterbukaan Pak Erik ya. Sekarang Pak, keterbukaan. Orang itu bisa ngakses. Kita mau nutupi serapat apapun. Sekarang informasi itu gampang dicari. Gampang banget. Supplier jangankan di Indonesia, luar negeri China itu masya Allah itu terbuka banget. Gitu loh. Yang impor aja bisa diakses ya, apalagi yang lokal ya Pak Erik ya. Nah, itu maksudku Pak Angga. Sekarang ngeri gitu loh, ngeri. Makanya produk itu banyak, mudah sekali dibikin dan dibuat. Dan pertempurannya seperti ini. Ini ibrah yang mau saya angkat terkait cek bagaimana keterhubungan ini. Anda sekarang hidup di era yang seperti itu kondisinya. Nah, dulu kan nggak bisa diakses, supplier itu tertutup, iya kan Bang? Tertutup. Informasi juga tidak seperti sekarang. Nomor telepon itu masih rahasia sekali ya dulu ya. Sekarang ketika aja namanya muncul di internet Pak Erik. Banyak yang kemudian cerita Pak Angga, kemudian bahasanya sambat kan gitu kan. Pak Erik,
ketika kita keliling ataupun lewat online, chat atau telepon, Pak Eri, ini produk dulu tuh aku sing masarin Pak Eri. Oke. Di awal-awalnya itu saya yang bawa, yang kenalkan ke masyarakat market itu saya. Sekarang diakuisisi sama Pemain yang lebih besar. Atau bukan sama produsennya gitu kan. Oke. Nah, ini bukan lagi apa namanya Pak Angga, mitos, tapi fakta nyata, real ada kejadian kayak gitu betul. Yang datar mau loh Pak Angga. Kalau dulu itu tersembunyi, seninya bisnis itu nggak diketahui ya. Sekarang nggak kayak dulu. Horor toh. Sampai kemarin ketika diskusi pimpinan ngomong dengan salah satu pemain herbal di salah satu kota yang beliau datang ke situ, tanya sampean, Pak gitu, bisa nggak sih produk herbal ini dibatasin gitu loh? Oh, agak bingung dia Pak. Dibatasin gitu loh. Kalau kemudian muncul terus produk, kita sebagai pemasar, sebagai penjual juga. Iya, itu kayak sunatullah ya Pak Erik. Kalau satu perusahaan membatasi, nanti muncul perusahaan-perusahaan lain yang nggak membatasin Pak Erik. Nah pertanyaannya kan sampai sehornya itu, beliau katanya pemain besar di kota itu. Itu aja sudah mengeluh terlalu banyak produk ya Pak Erik ya. Oke. Bikin produk itu setiap produsen dibatasi nggak sih Pak? Gitu. Sampai di level seperti itu Pak. Oke. Tapi kalau berkaca dari produk consumer goods, mungkin nggak ada batasannya juga ya Pak Erik ya. Lihat yang ada di gerai-gerai apa namanya produk-produk gitu, seperti makanan instan apa itu kan banyak banget macamnya Pak Erik. Nah pertarungannya nanti lagi-lagi di lapangan tadi Pak Angga. Market yang menentukan. Pernah tak singgung beberapa di Zoom kita, bagaimana kemudian di lapangan beberapa produk kita itu ada, meskipun nggak banyak. Ada. Pernah ya Bang ya? Misal nih, ini pemain besar nih, bahkan dia punya brand sendiri. Bahkan kalau dia mau bikin, dan dia sudah bikin punya produk. Tapi ketika kemudian kita tanya, loh Pak, sudah punya brand sendiri, punya produk sendiri dengan brand sendiri, kok masih ada ini produk herbal utama, misal daun ungu, kemudian sari kutuk kita. Apa jawabnya Pak Angga? Lagi-lagi market yang menentukan Pak Angga. Iya, betul sekali. Market yang menentukan. Iya Pak, karena customer nggak mau diganti. Mintanya produk Anda. Mintanya produk Anda. Oke. Pernah ya Bang ya, tak angkat ya? Iya. Beberapa tempat itu, dia pemain gede bahkan kalau bikin produk bisa, dia punya gitu loh kalau mau bikin. Tapi kenapa kok itu produk ada? Beberapa produsen juga ketika ketemu di sebuah event ngomong, Ferry, saya punya produk yang sama persis dengan produk-produk yang aneh-aneh, yang produk tunggal, tanaman-tanaman yang tidak familiar, kumis kucing, cakar ayam, kan aneh ya Bang ya. Kemudian rumput mutiara, itu di tempatku nggak payu Ferry. Boleh tak ceritakan kan di Zoom ya Bang ya, masih kan ya. Di tempatku apa payu gitu, awal aku. Kita cek Bang sendiri juga tahu kan di orderan yang masuk, kita scroll aja cakar ayam, rumput mutiara, ada orderannya, demandnya ada, kita organik, jangka panjang, kepercayaan terasa, value-nya ada, khasiatnya ada, ditopang dengan produksi yang luar biasa tadi JPUTB. Bahkan sekarang terakhir kita bikin bahan baku sendiri, ada kebun herbal utama kan Bang ya. Nah itu banyak faktor memang, dan itu dikerjain semua nih sama herbal utama tuh Bang. Kerjain semua, yang ribet-ribet, yang wes dulu. Salah satunya ini yang kita mau angkat di episode kali ini. Coba bayangin, kalau teman-teman kan nggak tahu kan kenapa kita ada di sini kan ada latar belakangnya Bang ya. Nggak tiba-tiba kita ada di outdoor seperti ini. Kenapa Bang? Kenapa? Nah, itu biarlah kita yang merasakan kalau perjuangan itu. Itu dilakuin Pak. Standarisasi harga pun sama, nanti tak ceritain nanti di saat ini Pak Angga apa yang sudah dilakukan herbal utama. Tapi lagi-lagi saya mau angkat nih mukodimanya Pak Angga.
historinya. Nggak kemudian, ayo lakukan stabilisasi harga. Enggak, kita sudah lakukan seperti sini berapa kali Pak Angga? 4 kali, 5 kali ini ya Pak Angga. Iya. Kita ada channel, teman-teman bisa gabung, coba dicek juga ya teman-teman semuanya yang kadang belum dapat edukasi ya Pak Angga ya, informasi yang bagaimana kita punya komitmen itu terjaga ya Pak Angga ya. Nggak bisa juga kita aja ya Pak Angga ya, ada dua belah pihak gitu loh. Ada channel namanya standarisasi harga untuk kita. Oke. Untuk kita. Standarisasi harga untuk kita. Coba cek teman-teman udah gabung belum di ini. Teman-teman yang sudah lama bisnis di bisnis Herbal Utama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan yang sudah dari awal, merasakan banget nih. Terakhir kemarin yang dari Sumatera, cerita gimana Pak? Itu ya, yang tamu dari Sumatera Selatan itu ya. Itu ada Pak testimoninya Pak. Boleh dicek Pak. Saya yang syuting malah lupa Pak. Tapi intinya dia tuh percaya dengan produk Herbal Utama karena harganya standar, salah satunya gitu. Salah satu dengan yang harga yang standar, keuntungannya bisa maksimal. Keuntungan Itu yang saya tangkap Pak. dapat keuntungan yang maksimal. Beberapa penjual yang lain cerita ke kita Pak, bisa beli ini itu karena bisnis Herbal Utama. Profit itu, ngapain sama-sama capek kalau kemudian cuma dikit keuntungannya? Iya nggak Pak? Betul sekali. Ini penting banget. Lagi kita kembali ke slide ini ya teman-teman. Saya ingin teman-teman dapat insight ini Pak Angga di slide ini. Cek bagaimana keterhubungan ini. Sebagaimana tadi Pak Angga tangkap itu insightnya tadi, bukan hanya kita yang punya banyak pilihan supplier, customer kita, pelanggan kita pun juga seperti itu, punya banyak pilihan, bukan hanya kita. Jangan sok pede nek bahasa kita ya Pak. Iya. Jangan kepedean ya. Jangan kepedean, jangan terjebak dengan zona nyaman. Ini penting Pak Angga. Nah, coba bagaimana itu. Kemudian yang kedua, coba cek banyak yang berkurang nggak? Apakah dari sisi sini ataupun dari sini-sini? Maksud saya berguguran tuh, misal ini kan kita bandingkan dengan Herbal Utama. Misal terkait sisi sini dengan suppliermu, dengan pemasokmu. Mana pemasok yang sampai langsung sampai hari ini masih berhubungan dengan kamu? Oke. Mana? Coba cekkan. Nah itu bagus komitmennya Pak Angga. Terus cekkan di sebelah sini. Mana kemudian pelangganmu yang sampai hari ini masih kamu layani? Ikut tanya Pak Angga, takanono, apa yang kamu sukai dengan saya? Nah, cekkan. Yang kemudian banyak yang putus. Wah si Fulan lu terus ngambil di saya. Jangan-jangan itu ada kekecewaan, ada apa. Buat muhasabah ya. Muhasabah. Wah ternyata misal habis di muhasabah kan dicek tuh Bang. Jebule banyak yang protes daripada yang bertahan. Wah ini gak bahaya tak kalau kemudian nggak menyadari dan memahami iki Pak Angga. Iya nggak Bang? Yang Pareto itu 60% omset dari 20% pelanggan setia loyal kita. Oke. Nah ini saya harap teman-teman dapat insight ini. Dan minta tolong teman-teman gabung di dua channel tadi. Channel, kalau saya share sudah masuk ya Bang? Sudah dong. Yang motivasi? Yang food. Masih ketemu belum Bang? Belum malahan. Foodnya ketemu ya? Channelnya aja nggak ketemu coba. Masuk loh. Food mau. Coba kita cari langsung sama Pak Erik. Namanya apa Pak Erik? Food. Ini tak share Pak Angga nanti biar langsung bisa gabung Pak Angga. Pak, apa namanya Pak Erik? Disembunyikan Pak? Saya share lewat di edukasi bisnis ya Pak Angga ya. Nggak pernah tak share di sini. Nah ini, saya share teman-teman bisa cek, bisa gabung di situ. Coba Pak Angga. Oh itu. Ini motivasi ya. Ya, ini juga bisa menggugah teman-teman. Kadang tadi perlu inovasi, gagasan nggak hanya sekedar botol tadi Pak Angga ya kan. Iklannya botol terus enggak. Kita ada iklan atau kemudian konten-konten yang juga menggugah seperti ini Pak Angga. Kita bergabung. Oh ini yang bikin saya zaman dulu ini Pak Erik. Iya. Antum bang kontennya lengkap sekali Pak Erik. Ini tahun berapa ini bikin ini? Iya, Masya Allah kan. Masya Allah, lama sekali ini.
Kita lanjut, Mas, coba saatnya Mas, digeser. Tadi sampai di slide tadi ya, keterhubungan ya. Terhubungan. Nah, ini yang saya mau angkat lebih dalam lagi. Kalau tadi kan panahnya satu arah ya teman-teman ya. Kalau ini kan dua arah ya. Iya nggak? Gitu ya di tampilannya ya. Gitu ya Mas ya tampilannya. Bener? Bisa muncul Mas. Kalau tadi kan cuma panahnya cuma searah. Jadi dari supplier ke kita ke customer, ke pelanggan kita. Nah ini slide-nya kan dua arah gini. Kita ke sana juga dua arah, kita ke sana juga dua arah. Dua arah. Ini filosofinya dalam, Pak Angga. Bagaimana kemudian ada keterhubungan dan keterikatan. Makanya kalau ketika ada keterhubungan dan keterikatan itu ada yang namanya komitmen yang harus dipegang bareng-bareng, Pak. Kalau cuma satu arah, ya namanya jual beli putus, bukan bisnis lagi. Ya, muncul ya Mas. Setnya, udah belum? Kita nggak bisa pantau ya Bang ya, soalnya di outdoor. Nah, ini filosofinya seperti itu Pak. Keterhubungan dan keterikatan. Kalau bahasa bikin kita sekolah itu ada namanya simbiosis mutualisme kan ya, Bang ya. Betul banget. Iya kan? Saling memberikan manfaat itu loh Pak. Iya, benar ya? Iya. Apa namanya, rantai makanan nyaplok gitu Bang. Iya, Ternyata ada yang kemudian saling memberikan manfaat, benefit. Kan memang bisnis seperti itu ya Bang ya. Tukar menukar value. Uang ketika kemudian kita lepas, misal kemudian kita ke supplier atau pemasok kita, uang yang kita lepas itu kan harus kemudian kita menukar value yang kita akan dapat. Benar sekali. Apakah itu produk atau apa itu jasa. Sama ketika kemudian ke sini nih, ke pelanggan-pelanggan kita, ke konsumen atau customer kita. Ketika customer atau pelanggan kita itu mengeluarin duit dan masuk ke kita, cengkring kan gitu, transfer dan segala macamnya, itu kita menghantarkan sebuah value ke customer kita. Ini pernah kita bahas gak sih Bang di Zoom? Kayaknya belum deh. Nanti bisa buat episode 9 ya. Nah, ini Masya Allah gitu loh. Ini tak tajamkan dengan slide ini. Keluar Mas, slide Mas. Belum ya? Nah, ini filosofinya seperti itu Pak, dalamnya. Kalau yang di slide pertama tadi cuma satu panah aja dari supplier atau apa namanya pemasok ke kita, kemudian yang kita dapat, kemudian kita panah ke konsumen kita, ke pelanggan kita, customer kita. Nah di slide yang ini itu panahnya dua gini Pak. Di sini juga ada dua. Di supplier bolak-balik, iya. Di pelanggan juga bolak-balik juga. Iya. Oke, bedanya apa ini Pak Dik? Jadi, tak tekankan tadi bahwasanya ada keterikatan dan keterhubungan. Nah, ketika kita ngomong keterikatan dan keterhubungan, itu butuh yang namanya komitmen. Ada komitmen yang harus dipegang. Nggak hanya sekedar jual beli putus loh Pak Angga. Yang tadi tak sampaikan ke Pak Angga, ketika kita melepaskan uang ke supplier, value, kita berharap dapat value, manfaat, bokui barang, bokui jasa. Sama ketika terhadap pelanggan kita kan ingin tuh duit dan ditokno dan close kan. Ya kok. Tapi mereka berharap mendapatkan value yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, udah bilang mendalik loh Pak, ada kemarin kasus tuh yang ajib kan. Atau nih Pak itu di grup itu ya. Udah ditransfer nih. Barangnya nggak dikirim, coba. Dan ajibnya itu pelanggan itu melayangkan komplain ke pusat ya Pak. Komplainnya sono. Iya, dia melakukan muamalah dengan seorang pedagang gitu. Karena produknya produk kita, dia menyampaikan keluhannya ke pusat. Ajib, Masya Allah. Luar biasa kan? Oke. Iya, Masya Allah. Oke. Sepertinya di suhu yang
di outdoor ini semakin hangat betul. semakin hangat ini Pak Erik. Tapi karena memang materinya masih sangat banyak, kita akan membaginya menjadi 2 pertemuan mungkin Pak Erik. Ini saya ada giveaway, tiba-tiba giveaway Pak. Oke, tiba-tiba giveaway. Ya, buat teman-teman yang Masya Allah kita appreciate banget, teman-teman yang kemudian sudah selalu hadir di Zoom kita sampai hari ini, ngikuti dari awal sampai akhir. Nah, ini nanti buat Mukodimah juga Pak. Kita kan mau launching parfum ya Pak. Kemarin kan pre-launching ya. Nah, ini teman-teman yang kemudian ikut Zoom kita yang dari awal hari ini, Okay. dari awal sampai akhir, kemudian dapat insight-insight baru Pak. Tolong insight-nya nanti di-share di sosial media Anda, apakah di Instagram, Facebook, atau di TikTok, atau di sembarang dimanapun, screenshot ya, screenshot di tag kita Pak Angga, kemudian nanti di-share linknya ke kontak yang ada, mungkin kontak bisa DM di Instagram ataupun di apa namanya di Facebook ya Pak Angga ya. Iya, kalau di Instagram kita ada di @herbal-indo-utama.official. Kalau di Facebook Herbal Indo Utama itu ya. Iya, Herbal Utama. Ataupun nanti di TikTok mungkin ya Bang ya. Di TikTok ada juga akunnya. Sudah ya Bang ya. Ada, kita ada di TikTok yang official sudah ada. Herbal Hiu. Herbal Hiu. Herbal Hiu ya. Nanti silakan di tag ya. Ada 3 orang yang beruntung nanti kita kasih parfum gratis. Dapat aroma apa aja Pak Erik? Nah, sebenarnya nanti kita anu dulu Pak, spesial. Atau dapat 5 botol sekaligus Pak Erik. Jangan. Satu Bang. Satu dan random nanti. Spesial buat teman-teman yang sudah ngikutin, kemudian dapat insight baru, tiba-tiba giveaway, bisa posting insightnya, tandai kami kalau tahu ya. Kemudian nanti di DM, share linknya, kita bisa cek. Nah, nanti alamat lengkapnya bisa dikirim. Nah, kita 3 orang yang beruntung Pak Angga dapat nanti Pak, insya Allah. Oke, siap. Itu Pak Angga. Oke, terima kasih Pak Erik atas waktu dan sharing-sharingnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini Kota Ruak sudah mulai panas dan ada beberapa kendala, tidak bisa kita lanjutkan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Jumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.